Hai sedulur seni di seluruh Indonesia, kembali lagi bersama kami di channel Sokoaji Jogoroso. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Om Swastiastu, nama budaya, salam kebajikan, rahayu, rahayu, rahayu. Hari ini saya nggak ditemani sama sahabat-sahabat saya ya. Tapi is okay dan nggak masalah. Saya akan tetap semangat memberikan narasumber ataupun menghadirkan narasumber yang akan memberikan informasi tentang kesenian yang ada di Kota Pekalongan tentunya. Nah, narasumber kali ini mungkin sedulur Sokoaji pastinya sudah tidak asing ya. Yaitu sudah menjadi ataupun berkecimpung di kesenian yang sudah ada di Kota Pekalongan. Daripada kita penasaran, langsung aja kita lihat cuplikan video ini. Nah, sedulur Sokoaji, pastinya kalian sudah mengenal kan siapa beliau. Daripada kita penasaran ataupun kita mungkin berbincang-bincang panjang, kita langsung saja panggilkan Mas Joni Setiawan. Apa kabar nih Mas Joni Setiawan? Alhamdulillah, kabar baik. Silakan duduk ya. Kayaknya sehat, Mas. Alhamdulillah sehat. Kayak Dan terlihat makmur. sih. Wajahnya berseri-seri ya kan. Ini keluarga gimana Mas? Sehat alhamdulillah. Alhamdulillah keluarga dan teman-teman semua baik, sehat semuanya. Sehat semua alhamdulillah. Maksudnya pandemi kayak gini kan ya. Mungkin pekerjaan susah ya, nyari yang mungkin nggak punya pekerjaan tetap ataupun gimana kan pasti susah. Ya begitulah, namanya juga kita harus mentaati apa yang ditetapkan pemerintah. Iya, betul sekali. Dan mungkin kesibukan Mas Joni sekarang lagi ngapain? Masih biasa bekerja untuk keluarga. Biar dapur tetap hidup ya, Mas. Nah, Pastinya. Mas, tadi kan ada video ya walaupun pendek ya. Masih inget nggak tuh video? Ingat, sangat ingat sekali. Mungkin berkenang ya Mas Gati ya, Mas. Terkenang dan teringat. Terkenang. Selalu. Nah Mas, ini kan Mas John ini termasuk bisa dikatakan itu pendiri lah Sokoaji Mas. Bisa. Mas, aku tuh pengen tahu Mas, sejak kapan Mas itu udah ada di Sokoaji? Kalau berkecimpung di kesenian, sebelum Sokoaji saya sudah ikut. Setelah itu kesenian yang saya ikuti itu vakum. Vakum sebelumnya? Sebelum sama, ini termasuk dulunya cikal bakalnya adanya Sokoaji. Oh berarti sebelumnya ada Sokoaji, Mas pun udah masuk ya Mas? Udah masuk, waktu itu saya masih muda, masih menjadi pemain, masih umur belasan. Masih main sana sini ya? Nah setelah itu vakum sekitar tahun 2000 berapa ya, sekitar tahun 2007 2008 saya mulai bergabung kembali. Oh, bergabung sama kesenian yang biasanya atau yang biasa? Yang dulu cuman belum terbentuk nama Sokoaji. Nah, ngomong-ngomong nih Mas Sokoaji, mungkin Masnya tahu nggak sejarah awal Sokoaji terbentuk? Kalau kita berbicara secara Sokoaji, soalnya itu penasaran nih. Melibatkan orang banyak. Melibatkan orang banyak.
penuh perjuangan, penuh pengorbanan. Hmm. Jadi dari paguyuban yang sebelum Soko Aji vakum, terus kita sebagai generasi muda Heeh. mempunyai keinginan untuk menghidupkan kembali. Kembali kesenian ini ya. Biar nggak punah, biar dikenang oleh anak-anak kita. Ya, generasi yang seterusnya ya, gitu ya. Jadi saya dan teman-teman dan rekan-rekan itu mempunyai inisiatif bagaimana caranya Hmm. suatu kesenian yang ada di tempat kita bisa dinikmati oleh anak cucu kita. Nah, dengan cara ayo kita hidupkan kembali. Nah, dengan kreasi teman-teman, bergabungnya teman-teman menjadi satu pemikiran, satu inspirasi, satu tujuan, kita bangun kembali. Cuma kita membentuk suatu paguyuban yang baru dengan nama baru, dengan sistem yang baru dan pengurus yang baru. Nah, awalnya Soko Aji ada Mas, mungkin prosesnya Mas tahu detailnya atau bagaimana? Jadi Soko Aji itu ada dua unsur, Dua unsur. kesenian, seni budaya Hmm. dan seni mistis. Bentar nih, seni budaya dan mistis. Rada bingung saya Mas, kok bisa antara seni budaya dan mistis jadi Kalau satu? kita berbicara masalah seni budaya, berarti kan kesenian yang pure murni 100% menggunakan istilahnya seperti musik, penari, dan pemain yang pure menggunakan istilahnya kreasi seni dari diri kita bekerja di atas alam sadar kita. Itu yang mistis ya? Yang itu yang non mistis. Oh, non mistis. Nah, yang seni kita berbicara di seni mistisnya. Jadi paguyuban Soko Aji itu mempunyai dua unsur, unsur seni budaya pure 100% budaya dan unsur kesenian mistis. Nah, dari segi mistisnya nih Mas. Nah, dari segi mistisnya itu untuk mendukung kinerja kita, yang namanya budaya Jawa itu bisa dibilang tidak akan jauh dari tanda kutip mistis. Bisa Jadi dikatakan betul. kebanyakan apalagi seni rakyat, kebudayaan rakyat. Nah, waktu itu saya dengan rekan saya yang bernama Mas Muslim. Mas Muslim itu rekan yang memang Dia salah satu tim kita di Soko Aji, bahkan sebelum terbentuknya nama Soko Aji, dia sudah menemani. beliau itu sudah menemani saya untuk bagaimana ini kita caranya berkreasi. Nah, terus kita melakukan, maaf, Beb, ya, kita melakukan suatu, kalau bahasa sekarangnya itu istilahnya ada ritual lah. Ritual ya, betul. Kita melakukan doa, melakukan puasa untuk supaya paguyuban kita itu mempunyai nama. Dengan proses seperti itu ya. Jadi Soko Aji itu, nama Soko Aji itu bukan karangan kita pribadi. Jadi kita ngumpul nongkrong bareng-bareng terus yuk kita membangun suatu paguyuban terus kita berikan nama ini. Bukan. Jadi termasuk nilai lebih dari Soko Aji yang memberikan nama itu adalah leluhur-leluhur kita dengan suatu proses ritual mistis. Ritual mistis. Berarti ya memang sih dibilang di tanah Jawa itu kental ya Mas yang namanya Pastinya, mistis, pastinya. Mungkin dari Mas yang bicara, oke, prosesnya dengan ritual seperti ini ya kan. Ya saya nggak kaget lah. Dibilang kata ya memang di tanah Jawa banyak lah mistis seperti itu. Nah, prosesnya Mas masih inget gak? Nah, ya oke, saya akan ceritakan. Jadi awal terbentuknya nama. Nah, Awal terbentuknya nama. mengingat dulu aja masih penasaran. Kita itu waktu itu dengan rekan saya, saudara Muslim, Muslim itu melakukan puasa. Melakukan puasa, kita mendatangi istilah kalau bahasa tren sekarang itu ziarah. ya, Kita ziarah ke seperti tempat itu. leluhur yang ada di
tempat kita di Desa Sokoyoso. Ada itu mas? Ada, tempatnya masih ada sampai sekarang. Jadi setelah kita melakukan 2 kali ziarah, kita mendapatkan petunjuk, mendapatkan gambaran dari Tuhan. Dan hari ketiganya saya diberikan mandat oleh leluhur. Leluhur, mandat mungkin dari mimpi atau bisikan seperti itu mas? Kita melakukan puasa, ziarah, dan di situ kita diberikan sebuah petunjuk. Oh petunjuk. Kalau istilah spiritualnya, kita berkomunikasi langsung dengan yang di tempat tersebut. Langsung? Langsung. Masnya bisa? Insya Allah bisa. Wis. Nah, mas, mungkin dapat petunjuk kan dari masnya sudah berpuasa atau seperti udah mungkin 3 hari ke tempat ziarah seperti itu. Nah, disitulah kan dikasihkan nama tersebut. Apakah sampai situ atau mungkin ada kelanjutannya mas? Prosesnya masih sangat panjang. Masih sangat panjang. Jadi tidak hanya kita cuma 3 hari itu ya? 3 hari terus kita kelar, enggak. Masih panjang. Jadi kita hari ketiga kita disuruh ke tempat leluhur. Kita beserta rekan-rekan membawa alat-alat seperti permainan alat yang kita gunakan untuk main seperti kuda, barongan, dan alat musik. Terus kita diberikan sebuah nama plus artinya dan sebagainya. Terus masih ada ritual doa lagi di lain tempat. Di lain tempat? Itu cuma satu tempat, kan dibilang tadi lain tempat juga kan? Itu 2, 3 atau sampai berapa mas? Sampai kok bisa harus ke lain tempat? Berarti 4 tempat sama yang di Desa Sokoyoso. Oh jadi 4 tempat termasuk Desa Sokoyoso sendiri? Kalau saya sebutkan itu tadi Desa Sokoyoso. Terus makamnya Ki Gede Penatas Angin Rogoselo. Oh Rogoselo. Terus Lebak Barang Mahameru. Lebak Barang, terus Linggo Asri. Linggo Asri. Kita masih ada ritual selanjutnya. Ritual selanjutnya bersiara lagi atau mungkin tidak. Jadi kita selama 7 kali permainan. 7 kali permainan. 7 kali permainan kita harus sowan ke leluhur di daerah Rogoselo kembali. Berarti setelah permainan kayak pentas seperti itu ya? Selesai, jadi langsung. Besok kita akan melakukan permainan. Malamnya kita dan rekan-rekan itu berangkat ke Rogoselo di tempatnya Ki Gede Penatas Angin. Mulai jam 12 malam sampai mendekati waktu subuh, kita harus melakukan zikir doa bersama. Itu seluruh dari anggota atau cuman? Hanya orang-orang tertentu yang ikut. Jadi tujuan kita melakukan doa tersebut meminta kepada Tuhan supaya diberikan kelancaran, keselamatan dalam melakukan permainan, dan paguyuban kita itu dengan izin Tuhan menjadi besar, dikenal oleh semua kalangan, dan menjadi bibit bangkitnya kesenian di daerah sini, di wilayah Pekalongan. Sampai akhirnya itulah terbentuknya jadi kita di sana mendapatkan suatu petunjuk bahwa sebelum melakukan permainan, kuda kepang kita, kuda lumping kita itu harus diberikan bunga melati. Bunga melati digabungkan menjadi 1, jumlahnya ada 7. Nah, bunga melati itu bertujuan menggambarkan simbol kesucian. Bunga melati itu. Jadi dalam permainan kita itu biar diberikan keberkahan, kita bermain secara bagus, tidak terjadi suatu masalah apapun. Itu kembang melati itu ya? Mungkin ada yang lain mas? Nah, setelah dari Rogoselo kita mendapatkan petunjuk lagi. Kita selama 21 kali permainan, kita waktu itu belum mempunyai apa-apa. Modal kita hanya kuda lumping 4 buah,
rebana atau terbang Terbang itu 4 buah sama beduk 1. Beduk yang beduk kulit itu ya. Nah, itu setelah habis maghrib kita harus berdoa memohon kepada Tuhan supaya alat ini, media ini tuh bisa menjadikan daya pikat bagi siapa yang mendengarkan musik ini, hatinya tersentuh, tertarik, ingin menonton, ingin ikut bermain. Kita melakukan doa, kita kasih minyak dan sebagainya itu selama 21 kali permainan. Oh, makanya nih saya pernah dengar kalau anak-anak kecil muda itu ya, kalau udah dengar beduk atau itu, wah udah tuh langsung, enggak itu takut atau gimana kan nggak tahu ya. Langsung aja pada ngumpul, ada yang ya cuman dengar aja di rumah. Kalau itu. kita berpikir secara logika itu tidak masuk akal. Iya, Makanya ini kita menggunakan penggabungan antara seni mistis dan seni budaya. jadikan satu seperti itu ya. Itulah kita menggabungkan dua kearifan lokal menjadi satu untuk melestarikan budaya. Nah, makanya kadang orang kalau nggak tahu mengenai Sokohaji ya itu aja. Jadi kadang orang berpikir Sokohaji itu syirik musyrik, bekerja sama dengan jin, setan dan sebagainya. Salah. Salah ya. Kita memohon kepada Tuhan, ada media bunga, media dupa dan sebagainya itu hanya sebagai gambaran makna bahwa kita hidup itu berdampingan. Kita hidup di dunia nyata dan ada dunia tidak nyata, dunia gaib. Dan kesenian kita itu menggunakan dua unsur murni 100% budaya dan budaya mistis. Jadi media bunga, media sesaji lainnya itu hanya simbol sebagai rasa hormat kita, rasa syukur kita kepada Tuhan dan kepada leluhur. Jadi kita tidak menggunakan, kita memanggil jin, menggunakan media jin, itu tidak. Itu apa ya? Hanya sekedar ya Itu saling melengkapi ya. Itu suatu kearifan lokal. Ya, jadi bahwa kita itu hidup berdampingan. Benar. Jadi kita tidak menggunakan, ada mengatakan paguyuban Sokohaji itu menggunakan jin, salah besar. Kita tidak menggunakan jin, tidak bekerjasama dengan jin. Kita meminta kepada Tuhan supaya diberikan karomah-karomahnya para leluhur, supaya paguyuban kita, semua pemain kita itu mendapatkan karomahnya dari para leluhur. Jadi kita berdoa kepada Tuhan, meminta kepada Tuhan supaya kita diberikan karomahnya para leluhur yang kita sambangi tadi. Sampailah terjadinya. Jadi tidak menggunakan jin, setan, atau kita bekerja sama dengan jin, memberi makan jin, setan, itu tidak. Ya, karena memang tujuannya ya pengen sesuatu yang kita inginin itu besar ya, dengan ya karoma-karoma itu, dengan media seperti itu kita juga. Jadi ya intinya janganlah untuk sedulur Sokohaji nih ya menanggapi seperti hal seperti itu, berpikiran hal yang buruk. Janganlah. Bahwa kita kan ada selintingan-selintingan omongan yang kita dituduh bekerja sama dengan jin, setan dan itu tidak. Jadi kadang itu ketika bermain menggunakan jin, tidak. Jadi pemain pawang itu menggunakan sugesti. Jadi si pawang mensugesti pemain, membangkitkan amarah pemain, emosi pemain, biar mereka itu selaras dengan musik, selaras dengan energi yang kita gunakan. Jadi kita tidak memasukkan jin, itu bukan, itu salah besar. Yang ada malah nggak kekontrol kalau masukin jin. Kalau kita masukin jin nggak ada, jin bisa lari-lari nggak ada. Nah, ini Mas, ini menarik nih. Ini ada satu pertanyaan nih. Ini kan tadi Mas menyebut Mas Muslim ya. Waktu perjalanan mungkin mencari ataupun dapat bisikan atau mungkin pas berkomunikasi dengan hal yang lain. Nah, Mas Muslim ini entah itu sebagai media atau memang
menemani jenengan aja? Dia itu berperan sebagai ada doa-doa khusus yang harus dibacakan dia dan yang harus saya baca. Jadi saya memang membutuhkan teman. Jadi jatah Mas Muslim membaca doa ini, jatah saya membaca doa ini. Jadi kita mempunyai jatah masing-masing. Kita tidak memuja setan, memuja jin, tapi kita berzikir, berdoa, meminta kepada Tuhan. Nah, jadi beliau itu termasuk berperan besar. Cuman dia tidak menonjol di depan, beliau di belakang layar. Lebih di khususnya belakang hal layar. spiritual. Oke. Jadi pengorbanan itu dari segi materi, dari tenaga, dan kita dan teman-teman itu banyak sekali. Dari yang tidak punya apa-apa sampai yang sudah bisa dinikmati oleh rekan-rekan sekarang. Dari main yang tidak pakai baju sampai punya baju, ya kan? Cuma pakai kolor itu kan. Dari belum ada yang kostum, tidak itu punya kan. kostum sampai punya kostum dan sebagainya itu peran teman-teman semua itu sangat besar pengorbanannya. Dari waktu, materi, tenaga dan sebagainya. Perjalanannya lumayan panjang dan Panjang juga sekali. nggak mudah ya Mas. Nggak mudah. Karena nama untuk sebuah kesenian itu harus ada makna tentunya ya. Apalagi kan, wah dibilang orang-orang itu Soka itu, wah bisnisnya kuat. Nah, nih Mas, pas ending terakhirnya mendapatkan nama Soka itu waktu di mana Mas? Itu di desa Sokoyoso. Di desa Sokoyonya. Ada leluhur yang bernama Mbah Rembet. Mbah Rebet. Beliau itu salah satu pelaku kesenian juga, tapi tanda kutip, beliau dari unsur yang gaib, yang memberikan masukan, memberikan arahan, memberikan nama kepada Sokoaji. Sampailah terbentuknya nama Sokoaji. Nah Mas, apakah cuman nama Sokoaji atau mungkin ada saran lain dari yang mungkin yaitu hal itu? Beliau menyarankan nama Sokoaji. Tapi waktu itu saya bertanya, apakah hanya ada satu nama? Beliau menjawab, hanya ada satu nama untuk paguyuban kalian. Diterima atau tidak terima, ini nama yang cocok buat kalian. Nah, saya bertanya, jika jenengan memberikan nama Sokoaji itu maknanya apa? Nah, beliau menjelaskan panjang lebar, yang saya ambil garis tengahnya. Jadi Sokoaji itu kalau menurut beliau, Soko adalah tiang, aji adalah kemuliaan. Suatu saat paguyuban kalian akan menjadi panutan atau istilahnya kebangkitannya dari banyak paguyuban yang tadinya tidak ada menjadi ada, yang tadinya vakum menjadi hidup kembali. Oh, bisa dikatakan seperti halnya magnet ya. Magnet yang membuat bangkitnya kesenian yang ada. Jadi salah satu keistimewaan. Jadi istimewa juga ya. Istimewa yang ya. Jadi Sokoaji itu berperan besar di paguyuban-paguyuban lain. Seperti halnya contoh, banyak paguyuban-paguyuban lain yang sudah vakum, sudah bubar, bahkan tidak ada, terinspirasi dari munculnya Sokoaji. Menginspirasi anak-anak muda yang tadinya malu menjadi tidak malu untuk bermain seni. Itu salah satu magnetnya. Iya. Sokoaji ya, waduh. Unik kan? Unik dan juga wah penuh banyak arti ya. Banyak arti dan banyak pengorbanan. Nah, ini Mas, nah kan setelah ya prosesnya begitu panjang ya kan, sampai hasilnya menemukan nama Sokoaji. Masih ingat nggak proses setelah itu? Jadi setelah kita melakukan banyak berbagai ritual, kita sudah fix menggunakan nama Sokoaji. Kita mengumpulkan pemuda. Sebelum melakukan rapat besar dengan sesepuh, kita berkumpul di rumahnya Mas Aminarso waktu itu. Jadi satu di situ.
kita akan menggunakan nama Sokoaji, terus kita akan membentuk semua kepengurusan, akan kita hidupkan paguyuban yang tadinya sudah vakum. Rekan-rekan sepakat, kita memberikan undangan kepada sepuh yang ada di Sesakoyoso yang tadinya bergabung di paguyuban sebelumnya. Kita melakukan musyawarah di musola, musola Al Barokah. Nah, di situ kita sebagai anak muda menyampaikan keluh kesah kita, ingin membangkitkan lagi kesenian yang ada di Desa Sokoyoso yang sudah vakum. Nah, setelah itu para orang tua sesepuh menyetujui, beliau-beliau semua mendukung, dan kita patenkan nama Sokoaji. Terus sama beliau diberikan arahan yang sangat banyak supaya kita makin bagus, makin solid, dan tidak hanya satu gebrakan bubar. Jadi beliau-beliau tuh para sepuh berpesan, jika kalian ingin benar-benar membangun, bangunlah dengan sepenuh hati. Jangan karena mengikuti tren, mengikuti orang lain. Percuma. Jika hanya mengikuti orang lain, mengikuti tren, mendingan tidak usah. Nah, kami mempunyai kesepakatan, kami akan berjuang untuk membangun, membesarkan paguyuban Sokoaji. Dibentuklah dari ketua, dari bendara, wakil, dan sebagainya, sampai seksi-seksi, sampai penanggung jawab dan sebagainya, terbentuk malam itu juga. Nah, pas terbentuknya, oke lah, pas perkumpulan itu kan, terbentuknya ada seksi, ketua. Nah, Mas ini waktu di Sokoaji itu inget nggak ketua yang berapa, entah itu dari siapa, pengganti siapa, masih inget nggak, Mas? Kalau nggak salah saya generasi yang keempat. Dari pertama beliau Bapak Nasihin, terus almarhum Bapak Tardi, yang ketiga beliau Bapak Supoyo, yang keempat saya sendiri. Nah, waktu terbentuknya Sokoaji ini, Mas ini sudah menjabat ketua atau masih menjadi anggota pelaksana? Waktu sebelum terbentuknya Sokoaji, ya kita itu belum mempunyai struktur keorganisasian. Belum punya. Waktu lagi perapatan seperti itu ya? Belum punya. Setelah kita rapatkan, baru terbentuk. Ada ketua, ada wakil ketua, bendahara, sekretaris, dan penanggung jawab, penasehat ada. Nah, setelah itu, malam itu diresmikan, dipatenkan nama, dibentuk kepengurusan, kita membentuk sistem cara bermainnya seperti apa, kita bentuk malam itu juga. Langsung di malam itu? Malam itu juga. Nah, setelah dari terbentuknya resmi nih ya kan, Sokoaji udah terbentuk, ya, udah ada izin dari sesepuh-sesepuh sebelumnya ya kan. Hal apa yang Mas lakukan awal pertama kali dengan nama Sokoaji? Jadi kita dan rekan-rekan itu sadar bahwa Sokoaji itu bukan apa-apa, belum punya apa-apa dan bukan apa-apa, belum ada yang kenal. Iya, dengan nama belum ada yang kenal ya. dengan Sokoaji, belum ada yang kenal. Kenalnya ya tahunnya dulu paguyuban. Waktu itu kalau nggak salah bernama Paguyuban Gendring Sokoyoso kalau nggak salah. Nah, waktu kecil saya, cuman belum, kita itu bukan apa-apa, bukan siapa-siapa, dan belum punya apa-apa. Ya, terus kalau buat mainnya gimana, Mas? Kita alhamdulillah kita punya warisan. Warisannya itu? Kita punya warisan. Kita diberikan modal oleh pendahulu kita, alat musik rebana atau terbang. Yang ini. Terus kuda lumping, ada kuda lumping 4 buah. Itu lumping kayu atau bambu atau? Kuda lumping itu sejenis kulit sapi yang dibentuk, diberi kerangka kayu ini ya? Bukan kayu, tapi rotan. Oh, rotan. Nah, itu jenisnya seperti itu. Nah, kita mempunyai modal hanya itu. Kita belum punya apa-apa, hanya modal tekad dan modal alat
warisan pendahulu kita. Belum punya apa-apa ya, Mas? Miskin kita, miskin, nggak punya apa-apa. Nah, dari perjalanan yang dapat warisan lah, seperti itu hasilnya. Ingat nggak, Mas? Pemain yang Mas kenal sampai, wah, panjang lah ya istilahnya, sampai jadi Sokohaji yang sekarang, ya kan? Ada alat berapa, Mas, kira-kira, Mas? Ya waktu zaman saya dan rekan-rekan itu ya, awal mula kita punya alat yang saya sebutkan tadi. Ginjering sama itu ya? Setelah itu kita ada sumbangan. Waktu itu dari kepala desa kita mendapatkan sumbangan kalau nggak salah itu 1 lusin seragam. 1 lusin seragam plus ikat kepala. Ikat kepala. Oh, kita tambah semangat dong mainnya. Yang tadinya pakai celana levis, nggak pakai baju, pakai jaket dan sebagainya, kita punya seragam. Kita menjadi sebuah nilai plus buat kita tambah semangat. Jadi rapi. Jadi rapi. Setelah itu kita berkembang lagi, dengan kita mempunyai uang kas, kita bisa membeli seragam lagi yang lebih baik, membeli celana, membeli alat-alat yang lainnya. Terus apa namanya ya? Pokoknya kita dulu itu miskin, nggak punya apa-apa. Istilahnya masih ngamen ya? Masih ngamen, bahkan ya. Dari beberapa kali permainan kita dan rekan-rekan itu tidak pernah istilahnya, oh ini loh setelah main saya kasih uang rokok atau istilahnya pengganti lelah, itu nggak ada. Kok bisa? Nah karena waktu itu pikiran kita bagaimana biar cepat besar, cepat maju, kita mempunyai dana untuk membeli seragam, membeli alat dan sebagainya. Tapi berkat kerjasama, kekompakan teman-teman, pengorbanan teman-teman, apa yang kita inginkan selalu tercapai. Itu berkat pengorbanan, kerja keras dari rekan-rekan semua. Ya itulah suatu jadi gebrakan ya untuk mengenalkan nama Sokohaji yang baru ya. Nah nih Mas, dari ngamen ya belum dapat apa-apa sampai udah ya untuk sekarangnya udah dapat, wah begitu lengkap. Masih ingat nggak Mas permainan ataupun pentas di mana yang bikin mengenang Mas? Wah, suatu hal yang asik. Mungkin bukan hanya saya pribadi yang terkenang. Jadi suatu ketika itu kita ditawari untuk ikut apa namanya, pentas seni kalau nggak salah. Waktu itu bulan Agustus atau apa saya lupa. Kita ikut pentas seni. Jadi di situ itu banyak dari desa-desa yang menampilkan kesenian, cuman hanya dari Sokoyoso yang ikut menampilkan seni tradisi. Lainnya itu band, musik dan sebagainya, hanya Sokoyoso yang menampilkan seni tradisi. Nah, dari situ kita mulai dikenal banyak orang. Nah, itu jadi besar ya. Awal dari situ Sokohaji, kita dan rekan-rekan sangat bangga sekali karena kita setelah permainan itu kita dihubungi oleh Dewan Kesenian. Dewan Kesenian, kita dipercaya untuk mengisi acara Expo yang 1 tahun sekali itu ya. Di alun-alun Kajen. Dan itu salah satu kebanggaan kita karena selama ada pagelaran Expo, seni tradisi pure yang satu kelompok ikut jadi acara pembuka itu paguyuban Sokohaji. Itu kebanggaan tersendiri. Kita bukan hanya sebagai bintang tamu, tapi kita dipilih untuk menjadi ikon pembuka. Ini satu tim ya Mas ya, satu tim kesenian. Dan satu tim. Halo. Berarti yang lain baru ada paguyuban ataupun kesenian yang menampilkan kreasinya di ya event-event seperti itu baru Sokohaji. Baru Sokohaji dan menjadi istilahnya itu pengisi acara utama, bukan istilahnya
bintang tamu atau lainnya, itu inti acaranya itu di kita. Nah, setelah itu berkembang, mulai dikenal masyarakat, paguyuban lain yang tadinya vakum, yang tadinya tidak ada, terinspirasi dari Soko Aji. Soko Aji. Makanya sekarang timbul lah banyak ya kan paguyuban dimanapun yang ada di Kabupaten Pekalongan, jadi semakin bersemangat ya, bersemangat pengen, untuk mengembangkan seninya, seni ya. budaya. Nah, dari yang tidak dikenal masyarakat, dari tidak dikenal dari halayak ramai, bahkan sampai ke dunia maya pun mereka mengenal Soko Aji. Itu berkat satu event tersebut di Expo. Nah, jadi dari yang tidak punya apa-apa, dari yang tidak punya nama menjadi punya, istilahnya kita bisa sedikit demi sedikit mempunyai alat, mempunyai seragam yang dari tadinya hanya sekedar terbang dan kuda, kita bisa membeli gamelan, membeli angklung dan sebagainya. Itu dari pengorbanan dan kerjasama teman-teman gitu loh. Nah, suka dukanya banyak. Suka dukanya banyak ya. Ini Mas tadi kan udah menceritakan tentang pengalaman event, pentasnya Soko Aji. Ini Mas, dari perjalanan Soko Aji yang begitu panjang ya, sampai besarnya nama Soko Aji, ada nggak Mas suatu hal yang mungkin mengenang di hati, entah itu waktu permainan atau mungkin sahabat yang menemani, wah nguri-nguri budaya di Soko Aji, ya kan? Ada nggak Mas? Kalau kita berbicara kenangan dari yang pahit sampai yang manis, banyak, banyak. Tapi intinya dari berbagai kenangan yang saya kenang, yang sangat saya sukai, yang sangat saya banggakan adalah semangat dari rekan-rekan, kekompakan dari rekan-rekan, itu yang paling saya sukai. Jadi kita tidak memikirkan kita itu mau dibayar berapa. Keikhlasan, semangat, kekompakan dari rekan-rekan, semua itu yang saya kangen itu. Jadi kita tidak berpikir, saya main sampai lecet, kaki kesleo, sampai berdarah-darah kan, kadang sampai sehari main 4 kali, 5 kali, itu tidak ada. Saya capek, saya nggak mau main. Itu yang paling saya sukai, yang paling saya senangi. Yang terkenal adalah semangat dari rekan-rekan semua, teman-teman semua, sama-sama saling mensupport, saling menghargai. Tidak ada istilahnya kok iri-irian apa itu yang paling saya sukai. Jadi Mas, kan selama tahun ya Mas, ada nggak Mas pikiran pengen buat lagi? Kalau berbicara hal itu, saya sudah merasa banyak mengorbankan waktu, mengorbankan materi untuk sebuah paguyuban yang bernama Soko Aji. Jadi untuk saya dibilang meninggalkan atau membenci itu salah. Salah ya? Salah. Karena saya tanpa saya sadari, saya sudah banyak mengorbankan waktu, materi, tenaga untuk ikut membangun. Jadi kalau saya dibilang, oh sekarang kok Joni benci Soko Aji, kalau saya benci, untuk apa saya bangun? Emang untuk saat ini saya ingin memberikan kesempatan yang muda-muda untuk berkembang, biar berpikir lebih matang gitu loh. Sampai sejauh mana Soko Aji bisa? Jika mereka ingin memberi, ingin bertanya atau istilahnya meminta bantuan pikiran, itu akan saya bantu. Saya vakum bukan berarti berhenti, keluar atau benci. Karena saya vakum, saya mempunyai keinginan untuk main, saya main lagi. Saya vakum ada berapa tahun, 2 tahun atau 3 tahun. Tapi begitu saya mempunyai keinginan main, saya ikut main. Karena Soko Aji itu ibaratnya rumah saya. Yang ada di situ saudara-saudara saya, jadi tidak ada alasan saya untuk tidak suka
atau membenci. Nah, ini Mas, ini kan sudah kita ngobrol cukup panjang ya kan. Intinya walaupun Mas sudah ya tadinya waktu bukan berarti meninggalkan rumah kesenian, tetap dia masih tidak mencintai kesenian ya kan. Dari awalnya terjun berjuang mengembangkan nama seperti dari ya dari banyak kota sampai sekarang ya kan. Ada nggak Mas pesan buat generasi yang sekarang? Jadi gini, yang saya harapkan, jadi semua anggota, entah itu pengurus atau yang bukan pengurus, itu harus saling bisa merangkul. Harus saling bisa merangkul, jangan merasa bangga dengan apa yang sudah kalian dapatkan saat ini. Jangan merasa Soko Aji bisa seperti ini karena saya, karena diri saya. Jadi ayolah kita belajar berorganisasi, belajar melatih kesadaran. Tanpa kita berkesadaran, paguyuban nggak akan solid. Yang pasti akan mengedepankan ego. Jadi kita harus bisa menjaga kekompakan, berkreasilah setinggi mungkin, karena kreasi itu tanpa batas. Tanpa batas dan luas ya. Luas. Cuman satu pesan saya di Soko Aji. Soko Aji itu mempunyai ciri, Ya. mempunyai identitas. Dan identitas Soko Aji itu apa? Identitas Soko Aji itu kuda kulit, kuda lumping. Ikon Soko Aji itu salah satu ikon. Jadi kreasi permainan lainnya mau sebesar apapun kreasinya, sehebat apapun kreasinya, tetap ikonnya Soko Aji itu di kuda lumping. Jadi tolong jangan dihilangkan. Itu salah satu ikon. Itu pesan yang ditunggang ya. Nah, oke nih sedulur Sobat Aji mana berada, kita sudah ngobrol-ngobrol dengan Mas Joni ya. Yang begitu panjang sampai ya pesan Mas Joni yang begitu mendalam. Intinya kita itu tidak boleh melupakan jati diri, karena jati diri itu penting. Apabila kalau jati diri itu hilang, seakan-akan kita lupa jalan. Seperti itu ya Mas Joni ya. Akan kehilangan. Nah, dia arah. Jadi tetap ya jati diri itu harus disimpan dan juga tetap disaringkan, apalagi di seni budaya. Nih, terima kasih Mas Joni sudah menyempatkan waktunya hadir di sini ya Mas. Sama-sama. Jadi sudah begitu panjang ya menceritakan tentang Mas Joni. Terima kasih Mas Joni. Sama-sama Mas Ya. Sehat. Ya, di rumah setelah pulang dari sini sehat ya. Alhamdulillah. Tidak terjadi apa-apa ya. Dan juga untuk penonton, terima kasih sudah support ya channel Soko Aji Official. Apabila kalian pengen kesenian manapun yang ada di Kabupaten Pekalongan yang pengen kita bahas, langsung saja ya tulis di kolom komentar ini. Tentunya jangan lupa like, subscribe juga channel Soko Aji Official agar tetap memberikan info mengenai kesenian yang ada di Kabupaten Pekalongan. Sampai jumpa di konten berikutnya. Tetap semangat, tetap jaga rasa, salam budaya. Ciao. Salam.